Shalom, saudara. Selamat hari Minggu semuanya. Wow, saya percaya gini, saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap pengalaman yang sudah berlalu, setiap kejadian yang sudah kita alami, ya, sehingga kita masih ada di hari ini, itu membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin. Kita punya Tuhan yang baik, gitu ya. Seberapa banyak kita seringkali setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita ingin menyerah, gitu ya. Tetapi kalau kita renungkan kembali, kita ada loh di hari ini, gitu ya. Amin. Itu membuktikan setiap tahun, setiap waktu, setiap minggu, bahkan setiap hari, di situ ada Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Amin. Hari ini tema saya adalah terang dunia, gitu ya. Siapa yang percaya di sini bahwa kita adalah terang dunia? Amin. Kita semua adalah terang dunia. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan gini, saudara. Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Hidup kita, katakan, tidak akan tersembunyi. Semua orang dapat melihat kita. Kenapa? Karena kita ada di atas gunung. Amin. Karena posisi kita ada di atas gunung. Artinya kita itu di atas. Jangan lihat diri kita itu di bawah, saudara. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, iblis di mana, Pak? Gitu ya. Setan di mana? Setan itu, iblis itu posisinya itu di bawah telapak kaki kita. Amin. Artinya dia nggak memiliki kuasa apapun, saudara. Makanya hari ini jangan takut sama setan, gitu ya. Jangan takut sama iblis, gitu ya. Saya dulu sebelum percaya sama Tuhan itu saya takut banget, gitu ya. Makanya orang tua saya suka nakut-nakutin saya dari saya masih kecil, jadi nggak mau makan sedikit, hati-hati. Nanti kalau kamu nggak makan ada setan, gitu. Pokoknya semua setan dibawa sama dia untuk nakut-nakutin saya supaya saya nurut, gitu ya. Tetapi ketika saya tahu posisi orang yang percaya, posisi orang yang sudah dibenarkan, itu ada di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Amin. Di atas gunung artinya dimanapun kita berada, kita akan menjadi terang dan selalu membawa pengharapan untuk banyak orang. Amin. Dimanapun kita berada, kita akan terus memancarkan sinar untuk banyak orang, saudara. Gitu ya. Percaya nggak percaya? Tes deh, gitu ya. Ada orang yang berantem, ada kira-kira situasi di dalam kantor lagi buruk, gitu ya, lagi ada badai. Dengan adanya kita akan membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Sehingga ruangan itu menjadi penuh dengan atmosfer Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah terang di atas gunung, gitu ya, dan kita nggak mungkin tersembunyi, saudara, gitu ya. Dikatakan selanjutnya bahwa hidup kita tidak akan tersembunyi karena ada terang di dalam kita, gitu ya. Pak, nanti aja deh jadi terangnya, gitu ya, kalau duit di ATM saya sudah banyak, gitu ya. Pak, nanti aja deh jadi terangnya kalau semuanya sudah baik-baik saja di dalam kehidupan saya, gitu ya. Pak, nanti aja deh jadi terangnya kalau saya udah tua, gitu ya. Nanti yang tua juga bilang, saya udah tua, yang muda aja, gitu ya. Jadi antara yang tua dan yang muda kan salah-salah. Udah lu aja deh, lu aja, gitu ya. Disuruh doa, udah lu aja, gitu ya. Main tunjuk-tunjukkan orang. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa hidup kita tidak mungkin tersembunyi, gitu ya, kita mau memulai untuk mendoakan banyak orang. Amin. Bahkan kita mau memulai untuk mendoakan bangsa-bangsa, saudara, gitu ya. Jadi baik masih muda ataupun sudah tua, biarkan hidup kita terus menjadi terang. Amin. Selama kita masih ada di dunia ini, saudara, panggilan untuk kita semua adalah untuk menjadi terang dunia. Coba bilang kiri kanannya sekali lagi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu tidak akan tersembunyi. Ya Pak Henry ya. Kamu gak akan tersembunyi. Hidup kita akan terus membawa terang untuk banyak orang. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6 dikatakan gini, Bapak Ibu. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Nggak kaleng-kaleng saudara panggilan kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya sekedar untuk banyak orang. Bukan hanya sekedar untuk kota kita di mana kita tinggal, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi gitu ya. Tuhan akan membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan tujuan supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Supaya banyak orang mengalami Yesus, banyak yang mengalami pertobatan melalui kehidupan kita. Saudara akan menjadi terang untuk keluarga. Amin. Saudara akan menjadi terang dimanapun saudara bekerja. Saudara akan menjadi terang di dalam rumah tangga kita, gitu ya. Bahkan saudara akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, bagaimana Pak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Kita bisa melalui doa, gitu ya, buat kota kita, buat bangsa kita, bahkan bangsa yang lain. Bahkan dunia digital di hari-hari ini udah berkembang lebih pesat lagi, lebih maju lagi. Bahkan kalau dulu penginjilan itu kita harus ketuk pintu dulu, gitu ya. Kita harus bertamu, kita harus pelan-pelan menyampaikan firman Tuhan supaya mereka nggak marah, gitu ya. Tetapi karena perkembangan digital sangat pesat, sangat berkembang, dan sudah ada media sosial, kita bisa penginjilan melalui media sosial loh Bapak Ibu, gitu ya. Amin. Bisa melalui Instagram, Facebook, bahkan TikTok, gitu ya. Kita bisa gunakan semua sarana yang ada dengan baik, gitu ya. Dan kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, kesaksian saya itu saudara, waktu COVID 2 atau 3 tahun lalu, gitu ya 3-4 tahun lalu gitu ya saudara ya, itu kan pelayanan saya benar-benar nggak ada sama sekali gitu ya. Ya iyalah, orang nggak bisa kemana-mana gitu ya, keluar aja nggak boleh gitu ya, kecuali ke rumah sakit, kecuali keadaan yang terdesak gitu ya. Jadi yang biasanya saya setiap hari pelayanan, langsung nggak ada pelayanan. Dan hati saya itu rindu untuk pelayanan sebenarnya saudara, tapi kan nggak bisa gitu ya. Kemudian ketika di malam hari, ketika saya mau tidur gitu ya, saya seorang diri, istri saya lagi di bawah nonton TV, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa ya, saya harus melayani dalam hal apa ya? Karena ini situasinya lagi nggak memungkinkan untuk keluar gitu ya. Tapi tiba-tiba itu Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh ketika kita memiliki kerinduan dan kita nyatakan kepada Dia, Dia akan selalu menjawab setiap doa kita gitu ya. Nah, Tuhan tuh bilang sama saya, udah kamu pelayanan aja melalui Instagram, tulis perkataanku di dalam Instagram. Dan mulai pada waktu itu saya memulai untuk membagikan firman Tuhan melalui media sosial. Dan hasilnya baik gitu ya. Dan hasilnya baik sampai sekarang DM saya baik di IG ataupun Facebook itu dari mana, dari bangsa-bangsa lain, bahkan di kota-kota lain itu DM saya. Pak, Tuhan tuh baik gak sih? Pak, Tuhan tuh masih menerima saya gak sih? Pak, dosa saya sudah diampuni gak sih? Dan saya gak kenal siapa mereka gitu ya. Dan saya percaya Tuhan akan membawa banyak orang ke dalam kehidupan kita supaya orang itu ketemu sama Yesus. Amin. Jadi jangan pandang hidup kita itu posisinya di bawah lagi saudara. Saudara itu posisinya di atas gunung gitu ya. Di peaknya yang paling atas gitu ya. Tidak ada ciptaan yang paling sempurna seperti saudara. Kita adalah manusia yang hidup yang paling sempurna diciptakan sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika masa penciptaan Tuhan menghembuskan nafasnya, Tuhan menghembuskan rohnya, sehingga kita diciptakan bukan lagi hanya sekedar firman yang berkata-kata. Kalau langit, bumi itu kan firman berkata-kata lalu jadi gitu ya. Tapi manusia nggak seperti itu gitu ya. Dia hembuskan rohnya baru jadi saudara. Bahkan terjemahan aslinya bukan hanya dihembuskan, tetapi dicium, sehingga ada ciuman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini apapun keadaannya, kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa jauh-jauh dari pribadinya Tuhan. Ada ciuman Tuhan di dalam kita. Amin. Ada hembusan Tuhan di dalam kita. Nah, saudara tahu mercusuar nggak? Tahu ya? Mercusuar biasanya itu di atas
bukit gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa menerangi kapal-kapal yang lewat gitu ya. Supaya apa? Supaya fungsinya mercusuar adalah membantu pelayaran agar lebih aman dan tidak tersesat gitu ya. Mercusuar terangnya harus tetap menyala supaya kapal-kapal tidak kehilangan arah gitu ya. Nah, mercusuar itu nggak cari kapal, Bapak Ibu Saudara, tapi kapal yang mencari mercusuar. Wow, ini ketika saya mendapat hikmat ini, wah, bener ya, bahwa hidup kita itu menjadi terang itu nyata banget gitu ya. Hidup kita bagaikan mercusuar ini. Bukan kita yang mencari orang yang akan datang ke dalam kehidupan kita dan bertanya tentang Yesus, bertanya tentang terang, bertanya tentang apa yang kita percayai. Kok keadaannya semakin buruk kamu bisa sukacita sih gitu ya. Kok keadaannya semua BBM naik, apapun naik, kamu kok bisa tetap tenang aja? Kenapa? Orang akan bertanya seperti itu, amin. Orang akan penasaran siapa yang membuat saudara percaya sebegitunya. Lalu kita bisa apa? Memberitakan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah terang apa yang kita bagikan? Terang apa yang kita bagikan? Di Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5 dikatakan gini, Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Apapun keadaannya, tidak ada satu kegelapan apapun yang dapat menguasai kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena saking terangnya, saudara, gitu ya. Saking kinclongnya, saudara, kegelapan tidak akan menguasai kita. Amin. Terang yang kita bagikan adalah terang yang berasal dari firman, dan itu adalah Allah sendiri, saudara, yang hari ini sudah ada tinggal di dalam kita. Yang tinggal di dalam saudara hari ini adalah terang Allah, dan dikatakan kegelapan tidak dapat menguasainya. Pertanyaannya hari ini adalah, seringkali orang Kristen pun bertanya sama saya, Pak, santet itu bisa kena gak sama orang Kristen? Ilmu hitam itu bisa kena gak sama aku? Gitu ya. Ilmu apa? Ilmu dari guru itu, banyak guru-guru kan di Indonesia ya, bisa menjadi musibah nggak buat aku gitu ya. Dan jawabannya kita yakin itu nggak bisa. Saya lebih percaya firman, saudara. Dan firman Tuhan bilang kegelapan apapun tidak dapat menguasai kehidupan kita. Amin. Tidak dapat menguasai kita. Tapi kenapa sekarang orang Kristen kita lihat bisa kena santet dan sebagainya? Pak, itu si Matius kena santet tuh gitu ya. Pak, kayaknya si Lukas itu kena ilmu hitam tuh gitu ya, jadi macan gitu ya, jadi monyet gitu ya. Bisa jadi apa aja, saudara, gitu ya, ilmu hitam itu gitu ya. Kenapa? Karena kesadarannya tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Simple gitu ya. Kita pun juga bisa, kalau kita tidak menyadari akan hal ini. Kalau kita membuat kekristenan itu hanya sekedar agama gitu ya. Tetapi kan kita beda, Bapak Ibu. Kita itu bukan hanya sekedar agama, kita itu memiliki hubungan dengan yang punya surga langsung. Amen. Namanya Yesus. Amin. Itu yang membedakan kita. Sekali lagi, agama gak bisa nyelamatin kita. Nggak bisa. Peraturan-peraturan yang di dalam agama itu nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mau percaya sama dunia atau percaya sama Yesus, sama firman,
Kita mau percaya sama firman dong, yang jelas-jelas mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Hidup kita tidak akan tersembunyi, gitu ya. Banyak orang datang minta doa pelepasan, saudara, gitu ya. Dia doa pelepasan, Pak, tolong Pak. Kayaknya dia terikat, gitu ya. Dia terikat oleh kuasa jahat, dia terikat oleh roh maut, roh jahat, apapun, gitu ya. Wah, saya nggak ngerti. Tetapi gini loh, buat saya ketika saya mau mendoakan seseorang tersebut, gitu ya, saya akan membagikan firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan yang bekerja, saudara, gitu ya. Dan saya akan membangun kepercayaan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya ketika seseorang yang terikat, ketika seseorang yang terkena dukun, santet dan segala macam, ketika dia menyadari bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, ikatan itu dengan sendirinya akan lepas. Wow, gitu ya. Bahkan saya kalau ngusir setan tuh nggak pernah tengkang-tengking, Bapak Ibu, gitu ya. Nggak pernah tengkang-tengking, karena saya percaya gitu, kita kan adalah terang, ya. Ketika kita masuk di dalam sebuah ruangan, gitu ya, yang katanya banyak setannya, harusnya dia yang pergi apa kita yang pergi? Dia yang pergi dong. Seringkali banyak yang kita yang pergi loh. Bahkan saya pernah kesaksian sama saudara, gitu ya. Saya mendoakan bersama Pastor Yoel di sebuah hotel bintang 5 loh, saudara, gitu ya. Setiap hari karyawannya diganggu sama setan, kesurupan dan segala macam. Dan kita dipanggil untuk mendoakan hotel tersebut di daerah Tamrin. Pokoknya kalau saya sebut hotelnya pasti saudara tahu, gitu ya. Nah, katanya, wah, di sini udah banyak pendeta yang doain, banyak pastor yang doain, gitu ya. Udah tengkang-tengking, udah cipratin air, udah anggur tuh udah wah, udah banyak banget, gitu ya. Wah, saya dengernya juga pertama kali ada JPR juga, gitu ya. Wah, pendeta itu juga nggak keluar, gitu ya. Tapi saya bertanya sama pastornya, gimana ya? Gimana? Kita lepasin aja damai, kita lepasin aja sukacita, kita lepasin apa yang menjadi perkataan Tuhan. Benar, saudara, pas kita datang ke hotel tersebut, resepsionisnya semua orang datang ke kita, Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta butuhin? Air suci, anggur, atau apa? Dia cuma bilang, kita butuh es teh manis karena panas kan, naik MRT gitu. Oke, kita doain, kita cuma keliling-keliling ruangannya, nggak tahu ngapain, cuma doain, damai sejahtera turun di tempat ini. Setiap puasa, maut, roh maut, apapun tidak berpuasa di tempat ini. Sampai detik ini, orang tersebut, hotel tersebut menceritakan tidak ada yang diganggu roh halus lagi, tidak ada yang terganggu iblis lagi. Dari cerita itu saya bilang, wow, amazing ya Tuhan ya. Artinya apa? Kita hanya perlu melepaskan perkataan Tuhan. Amin. Di mana ada terang, kegelapan pergi. Dan hidup saudara dikatakan adalah terang dunia, gitu ya. Oleh karena itu kita bukanlah sekedar menjadi motivator, saudara, tetapi kita adalah terang yang membawa seseorang kepada Yesus dan mengalami pertobatan. Ini panggilan kita, saudara, gitu ya. Saudara di pasar, gitu ya, ibu-ibu bisa tanya apa ya yang menjadi beban kamu, gitu ya. Mau nggak aku doain? Dan biasanya mau loh Bapak Ibu, karena setiap orang hari-hari ini sedang mengalami masalah yang berat, gitu ya. Banyak yang terkena PHK, banyak yang terkena musibah, gitu ya. Dan ketika mereka didoakan, saya percaya mereka akan mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Saya percaya setiap doa yang kita lepaskan, setiap perkataan yang kita lepaskan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Tidak akan kembali sia-sia. Terang yang ada di dalam kita tidak mungkin tersembunyi. Nggak bisa ngumpet-ngumpet, saudara, gitu ya. Nggak bisa ngumpet-ngumpet, gitu ya. Di Yesaya 60 ayat yang pertama, Yesaya 60 ayat yang ke-1 dikatakan gini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you, gitu ya. Dikatakan bangkitlah, bersinarlah, gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesia kan bangkitlah menjadi teranglah. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan bangkitlah, bersinarlah, gitu ya. Jadi nggak ada syarat untuk menjadi terang, karena terang yang ada di dalam saudara dan saya adalah pemberian Tuhan.
bukan hasil usaha kita, gitu ya. Bukan karena seberapa banyak kegiatan rohani yang kita kerjakan untuk Dia. Bukan seberapa banyak puasa yang kita lakukan untuk Dia. Tetapi terang itu berasal dari Dia sendiri, dan Dia memberikan terang itu ke dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita bangkit di dalam pekerjaan kita. Mari kita bangkit untuk rumah tangga kita. Mari kita bangkit untuk apa yang kita kerjakan hari ini. Saya mau katakan sama saudara, apapun yang kita alami hari ini, jangan menyerah. Amin. Kita akan melihat setiap detik kehidupan kita penuh dengan keajaiban Tuhan, penuh dengan kedahsyatan Tuhan, gitu ya. Dunia ini semakin hari akan semakin gelap. Bahkan firman Tuhan katakan dunia ini semakin hari semakin jahat, gitu ya. Tetapi ini tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Jadi keadaan apapun tidak dapat menggoncangkan apa yang ada di dalam kita. Di luar bisa berubah. Keadaan yang kita lihat bisa bergoncang, silih berganti. Bahkan orang bisa baik, bisa jahat sama diri kita di luar. Tapi Tuhan tetap baik dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini jangan kita pusingin lagi. Emang itu harus terjadi. Yang terpenting, yang perlu kita sadari hari ini, kita berjalan dengan Yesus. Amin. Itu yang terpenting buat saya, gitu ya. Istilahnya ya udah terserah, bebannya emang banyak sih, bikin pusing juga, gitu ya. Semua harga naik, plastik naik, semua naik, gitu ya. Bikin pusing juga, tapi saya tahu Tuhan ada sama saya dan Tuhan akan berperang ganti saya. Amin. Wow, amin. Tuhan akan berperang ganti kita. Terkadang kita berpikir nasib kita ditentukan oleh perlakuan bos kita, benar ya? Terkadang kita berpikir nasib kita ditentukan oleh koneksi kita, nggak juga saudara, gitu ya. Sekalipun banyak orang yang menjatuhkan kita, mencoba menjatuhkan saudara, Tuhan yang akan mereka-rekakan menjadi kebaikan untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang, gitu ya. Makanya Yusuf dimanapun bisa menjadi terang, saudara, bisa menjadi berkat, gitu ya. Dia dimasukin ke sumur, gitu ya, terus dijual jadi budak di rumah Potifar, dia tetap bisa jadi terang. Sekalipun dia difitnah, bahkan dia masuk penjara, habis itu dia tetap bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat. Terangnya nggak tersembunyi. Bahkan di tempat yang terpencil, sekalipun di dalam penjara, sekalipun terang itu nggak mungkin tersembunyi, gitu ya. Hidup saudara juga seperti itu. Apapun yang keadaan kita hari ini, terangnya nggak akan tersembunyi, nggak akan bisa ngumpet, nggak bisa diumpetin. Diumpetin bak anduk gitu ya, tetap terangnya muncul. Kenapa? Karena terang yang ada di dalam kita itu adalah terangnya Tuhan. Amin. Terangnya Tuhan, gitu ya. Saya akan tutup dengan kesaksian ponakan saya, Reina, gitu ya, anaknya Pastor Yoel. Kemarin 30 Maret dia itu ulang tahun 1 tahun, gitu ya. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan, ya kan? Kita tahu lah ketika dia lahir, jantungnya bocor, ginjalnya belum jadi, semuanya belum jadi, bahkan nafasnya aja pakai ventilator. Wah, semua selang, semua obat dimasukin ke dalam tubuhnya dia. Tapi dia kemarin ulang tahun yang 1 tahun, gitu ya. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Mamanya bilang, pokoknya ulang tahun Reina yang ke 1 tahun kita jangan rayain di gereja atau dimanapun. Kita harus datengin RSPI dan Cipto. Kita mau ngunjungin suster-suster yang telah merawat, yang menjaga dia selama 70 hari. Lama gitu ya, 70 hari. Oke, akhirnya mereka beli makanan untuk suster-suster gitu ya. Mereka datang ke Cipto. Lalu pas suster-susternya mereka lihat, datang, Yoel datang gitu ya, Aka datang, susternya langsung bilang, Pak Pendeta. Padahal Yoel nggak pernah cerita bahwa dirinya pendeta. Artinya gini, yang saya mau bilang gini, terang kita tidak akan tersembunyi. Sekalipun orang nggak lihat kita, Tuhan tetap lihat saudara. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Dan
biasanya Reina itu susah untuk digendong sama orang-orang baru, gitu ya. Biasanya bayi kan mau digendong sama orang yang biasa dia lihat, gitu ya. Kalau sama saya mau lah, karena saya ada terus sama dia. Tetapi pada waktu itu, ketika Reina melihat suster-suster itu, melihat ruang nicunya dia, gitu ya, dia langsung tangannya gini, kayak mau digendong sama suster-suster itu, dan dia happy, dia ketawa-ketawa. Buat kita, itu kan dia belum ngerti dong. Di dalam bayi, masih bayi, kemudian bertumbuh sampai 1 tahun ini. Apa yang dia ingat? Tetapi ternyata anak kecil pun punya roh yang sama dengan kita, terang yang sama dengan kita, gitu ya. Dia ingat setiap suster-susternya, lalu kemudian dia gendong satu-satu susternya itu. Dan susternya bilang gini, Pak, selama kita bekerja di ruang nicu, tidak ada satupun orang yang datang kepada kita lagi. Setiap orang yang datang kemudian keluar ya udah lupa. Tapi Bapak sama Ibu tetap ingat kami. Kenapa mereka mau mengunjungi ke nicu? Karena mereka berpikir bahwa suster-suster itu luar biasa, Bapak Ibu. Di ruangan nicu Cipto itu kira-kira ada berapa puluh bayi, dan susternya itu cuma 5. Artinya apa? Artinya nggak ada satupun yang bisa, udah deh diam dulu main IG gitu ya, diam dulu main Facebook, main HP dulu, nggak ada. Langsung jagain ini. Itu yang membuat hati kita semua tergerak untuk datang kembali menjenguk setiap suster-suster yang ada. Kita adalah terang. Amin. Bahkan Pastor Yohan nggak pernah bercerita bahwa dirinya pendeta loh. Tetapi ternyata dia tahu bahwa Pastor Yohan adalah pendeta. Dari mana? Kita juga nggak tahu. Sekarang gini saudara, setiap kita, gitu ya, setiap hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita mau melakukan semua seperti untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang membuka setiap promosi-promosi untuk kehidupan saudara. Biarkan Tuhan yang membuka setiap jalan-jalan yang tertutup dalam kehidupan saudara. Biarkan Tuhan yang berperang ganti saudara. Seringkali kita itu mau mengambil bagiannya Tuhan untuk kita kerjakan. Kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Tetapi saya mau bilang gini, Tuhan sanggup mengerjakan apa yang kita nggak bisa kerjakan, melebihi batas kekuatan kita, melebihi akal kita, melebihi pikiran kita. Amin. Kita adalah terang dunia, gitu ya. Bahkan hidup kita tidak akan tersembunyi, dan orang banyak akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin.